Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul 2910 MDPL Part 2. Bayangan di balik kabut. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Sayup-sayup suara gamelan menemani perjalanan Galang menyusuri jalur pendakian yang tertutup kabut dengan bau busuk di sekitar mereka. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tiwi terpaku melihat sosok yang berada di atas tas Raka. Farel pun seketika terlihat panik hingga terjatuh di tanah. "Itu apa Galang?" teriak Farel. Raka yang melihat kepanikan kami merasa bingung dengan apa yang kami maksud. "Apa? Ada apaan?" Raka membalas tanpa sadar dengan adanya makhluk yang mengikutinya. "Anak kecil, ada tubuh anak kecil tanpa kepala." Tubuhnya sudah membusuk. "Dia naik di tas kamu Raka?" teriakku. Raka mulai panik mendengar perkataanku. Ia pun mulai menoleh ke belakang tepat ke arah yang kutunjuk. Tepat saat ia menoleh, makhluk itu mengangkat tangannya dan mendekatkan wajahnya dari kepala yang terpisah itu ke wajah Raka yang tengah menoleh ke pundaknya. "Aku ikut ya Kak." Sontak wajah Raka berubah pucat pasi. Ia segera melepas ikatan ranselnya dan buru-buru menjatuhkan tasnya itu. "Setan! Pergi!" Selepasnya dari tubuh Raka, makhluk itu berdiri dan menyodorkan kepalanya ke hadapan kami. Itu terlalu mengerikan. Kepala makhluk itu seperti sudah membusuk tanpa mata yang mengisi rongga matanya, sementara mulutnya tersenyum menghadap kami. "Kenapa? Aku cuma mau ikut." Mendengar ucapan itu, Farel segera mencari kesempatan menarik tas Raka yang sebelumnya dinaiki makhluk itu dan segera memberikannya kepada Raka. "Lari! Kita pergi dari sini!" Ucap Farel yang memaksa kita pergi sambil memastikan menoleh ke belakang memastikan makhluk itu tidak mengikuti kami. Sayangnya hampir setiap arah yang ingin kami lalui mulai tertutup kabut dan aku masih melihat bayangan berbagai sosok yang memperhatikan kami dari dalam kabut ini. "Ke sana! Ada jalan!" Tiwi menunjukkan sebuah jalan yang jelas dan tidak tertutup kabut. Kami berlari secepat mungkin mengikuti jalan setapak yang sepertinya memang merupakan jalur yang benar untuk kami lewati. Tidak ada perbincangan di antara kami selain arahan untuk terus berlari sambil mengawasi arah belakang. Kami berhenti ketika terlihat sebuah pendopo kayu berada di depan kami. "Itu ada pos, pasti ada orang di sana," ucap Farel setengah mengatur nafasnya. "Ya sudah cepat, kayaknya kita sudah nggak diikutin lagi," jawabku yang segera mengarahkan mereka untuk segera melangkah ke pos. Kami tiba di sebuah pendopo dengan ukuran cukup besar dengan papan kayu bertulisan pos 1. Anehnya kami tidak menemukan satupun pendaki yang beristirahat di sini. "Nggak ada siapa-siapa Galang?" tanya Farel. Nggak ada," balasku yang masih mencoba merasa aneh dan mencari keberadaan orang lain selain kami. "Capek, istirahat bentar," ucap Tiwi yang segera meletakkan tasnya di pos dan menyendarkan badannya di tasnya. "Mungkin pos 1 ini masih terlalu dekat, jadi nggak ada yang istirahat. Nanti di pos 2 mungkin kita sudah mulai ketemu pendaki lain," ucap Raka yang juga sudah meletakkan badannya di sebelah Tiwi. Sebenarnya kami merasa cukup aneh. Sudah cukup lama kami berjalan namun saat ini baru sampai pos 1, walaupun kami berjalan dengan santai harusnya perjalanan kami tidak selama ini. "Yang tadi nemblok di tas Raka itu apa ya?" tanya Farel. "Sudah Farel nggak usah dibahas, tabu bahas begitu di tempatnya. Aku juga sudah malas ngingetnya," ucap Raka yang mencoba menahan rasa merindingnya. "Sudah nggak usah diingat lagi, banyakin baca doa aja. Lagian enak banget udaranya di sini, kayaknya gua bisa ketiduran nih," tambah Tiwi terlihat sudah nyaman dengan posisinya dan menikmati pemandangan di sekitar kami. Aku pun tidak mau ketinggalan dan meletakkan ranselku untuk sekedar menikmati suasana di pos 1 saat ini.
Sayangnya kabut tipis masih menemani istirahat kami, walaupun tidak setebal tadi kabut ini cukup mengganggu kami menikmati pemandangan yang seharusnya terlihat jelas dari tempat ini. Di tengah istirahat kami sayup-sayup aku mendengar suara gending dan tembang yang dinyanyikan oleh suara seorang perempuan. Saat itu juga tiba-tiba serentak kami semua terduduk secara bersamaan. Kita jalan sekarang aja yuk, Farel membuka pembicaraan yang sebenarnya maksudnya sudah kami mengerti. Galang, apa kita berbuat salah ya? Atau ada pantangan yang kita langgar? Tanya Raka yang menyusulku untuk berdiskusi. Aku mengerti maksudnya, kejadian yang dialami Raka tadi biasanya hanya terjadi saat pendaki berbuat tidak sopan dan melanggar pantangan. Tetapi seingatku kami tidak melakukan perbuatan yang sekiranya dilarang. Seharusnya nggak Raka, aku juga percaya sama kalian kok. Sedari tadi kita juga belum ada yang buang air sembarangan, teriak-teriak, apalagi ngomong kotor, jawabku. Terus kenapa setan bocah itu bisa ngeganggu kita ya? Tanya Raka yang sepertinya masih shock. Aku tahu maksudnya, mungkin ia berusaha mencari tahu agar kejadian tadi tidak terulang lagi setelah ini. Sayangnya, tidak mungkin aku menceritakan apa yang aku lihat saat kita sempat break sebentar tadi sebelum ada setan bocah yang menaiki tas Raka. Aku nggak tahu Raka, jaga sikap saja sama sering-sering baca doa. Selama kita nggak ngeganggu harusnya mereka juga nggak ngeganggu, balasku. Iya, bener Galang. Tapi sebenarnya aku sudah mulai ngerasa aneh waktu Farel ngomong dengar suara gamelan. Kayak ada sesuatu yang menyambut kita. Ucapan Raka kali ini membuatku berpikir. Mungkin saja itu benar, tapi suara itu didengar Farel saat masih di awal pendakian dan masih ada pendaki lain di depan kami. Gerimis menemai perjalanan kami menuju pos 2, jalur yang kami lewati saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya, terdapat jurang di sekitar kami sehingga kami harus memperhatikan langkah kami dengan lebih berhati-hati. Break! Teriak Farel dari belakang. Kami pun segera berhenti sekedar untuk minum dan mengumpulkan nafas. Tiwi, minum dulu jangan sampai hilang fokus, aku mencoba mengingatkan Tiwi karena hanya dia yang tidak mengambil botol minum dari tasnya. Tiwi, woi. Tiwi tidak merespon, sekilas aku melihat tatapannya kosong dan hanya menggenggam ranselnya. Aku dan Farel pun saling bertatapan. Dengan inisiatifnya, Farel menghampiri Tiwi dan menepuknya. Tiwi. Seketika Tiwi terlihat seperti kaget namun ia mulai menatap ke arah kami. Iya, break ya. Tiwi buru-buru meletakkan tasnya dan mengambil air minum dan segera meminumnya. Kamu ngelamun? Tanya Raka. Di gunung gini jangan ngelamun Tiwi, bahaya, ucapku. Iya, maaf, gak sadar aku, balas Tiwi dengan raut wajah yang menurutku masih sedikit linglung. Ya sudah, nanti kita sambil ngobrol dikit aja biar gak ada yang ngelamun, tambah Farel. Kami setuju dengan ucapan Farel. Setelah melanjutkan perjalanan dengan Raka yang memimpin di depan, kami sedikit ngobrol perbincangan singkat mengenai kejadian-kejadian di perkuliahan. Tapi tetap saja, Tiwi hanya membalas perkataan kami seadanya. Cukup lama perjalanan kami ditemani gerimis kecil yang membuat udara semakin dingin. Kami menyusuri satu persatu jalan yang semakin licin. Jalur ini cukup berbahaya dengan adanya jurang di sekitar kami. Raka yang berjalan di paling depan selalu menunjukkan kepada kami tempat memijakan kaki yang aman untuk dilalui. Sampai akhirnya tiba-tiba Raka berhenti. Kenapa Raka? Tanyaku. Bau busuk, jawab Raka sambil mencari asal bau itu. Benar, sedari tadi aku merasa mencium bau aneh namun aku memang tidak mau menghiraukannya dan berusaha untuk berpikir positif. Farel tuh belum mandi dari kemarin, ucap Tiwi sambil menutup hidungnya dan menjauhi Farel. Enak aja. Aku emang gak mandi, tapi baunya gak gini, balas Farel sambil mencoba mencium tubuhnya. Serius kamu gak mandi dari kemarin? Pantes aja kita sial terus, tambahku. Gak ada hubungannya, sudah jalan terus aja Raka, siapa tahu di depan baunya hilang, ucap Farel. Kami setuju dengan perkataan Farel, namun ternyata perkiraan kami salah. Semakin kami berjalan, bau busuk ini malah semakin menyengat. Farel baunya tambah parah, jauhan dikit sana, ucapku iseng. Jiah, tega banget lu pada. Kalau aku diculik demit gimana? Ikhlas kalian?
Sontak aku mengambil selayarku dan melemparnya ke arah wajah Farel. "Heh, hati-hati kalau ngomong, lagi di gunung nih," ucapku memperingatkan. Sorry, kalian pada sih yang mulai bercanda," balasnya. Kami menutup hidung kami dengan masker buff yang sudah terpasang di leher kami masing-masing, namun tetap saja tidak dapat menghalangi bau ini. "Gila, hampir gak tahan aku, baunya parah," ucapku yang disetujui tanpa kata oleh yang lainnya. Kami berjalan sedikit cepat, namun tiba-tiba Raka terhenti lagi saat sampai di sebuah jalur pepohonan yang cukup luas. Rumput dan semak di sini tidak terlalu tinggi dan pohon-pohonnya terlihat lebih rapi. Tapi, Raka berhenti dengan tingkah yang aneh. "Kenapa lagi Raka?" "Cepetan, bau banget nih," ucap Farel. Raka tidak menjawab dan hanya terpaku di depan kami. Aku yang merasakan perasaan tidak enak segera menghampirinya untuk memastikan. Wajah Raka terlihat pucat, ia berusaha menarikku dan memperlihatkan apa yang dilihatnya tanpa ingin menunjuk dengan tangannya. Tak jauh dari tempat kami berdiri terlihat sesosok kain lusuh yang penuh noda tanah menggeliat dengan aneh tepat di tengah jalan yang akan kami lalui. Aku tahu melihatnya dengan jelas, perlahan makhluk di hadapan kami menoleh dan menunjukkan wajah busuknya yang penuh belatung. Pocong, itu pocong, tidak seperti Raka yang dapat menahan diri. Kali ini benar-benar ketakutan dan memberitahu yang lain akan apa yang kami lihat. Sialnya saat aku menoleh ke arah Farel yang berada di belakang, aku menemukan sumber bau busuk yang mengganggu penciuman kami sedari tadi. Saat hutan ini mulai tertutup kabut lagi, terlihat di sekitar kami pocong-pocong sedang menatap kami dari seluruh penjuru hutan. Seketika jantungku berdegup kencang dan tubuhku semakin lemas. Belum pernah aku melihat pemandangan semengerikan ini sebelumnya. "Galang, apa-apaan ini Galang?" Wajah Farel terlihat begitu pucat. Bau busuk itu kini semakin menyengat, terlalu menyengat seolah ada tak jauh dari kami. Dan benar saja, saat aku menoleh untuk mencari jalan untuk pergi, tiba-tiba wajah salah satu dari mereka sudah berada tepat di hadapanku. Aku berteriak dan terjatuh. Rasanya saat itu aku mual dan ingin muntah di tempat. Farel segera mengangkatku untuk berdiri menjauh dari sosok itu. "Lari Galang! Lari! Jangan diam aja!" teriak Farel yang sudah sangat ketakutan. Kami melihat sebuah jalur yang tidak dipenuhi oleh sekumpulan pocong itu. Tanpa berpikir panjang kami pun segera menuju ke arah jalan itu menjauhi sosok-sosok yang berbau busuk itu. Aku memastikan teman-temanku sudah berlari dan mengikuti mereka dari belakang. Kami benar-benar memacu nafas kami untuk menyusuri pepohonan hutan dari jalur yang kami lalui ini. Pikirku, semoga saja jalur ini masih menghubungkan ke pos selanjutnya. Aku merasa sedikit yakin karena jalur ini masih berbentuk jalan seperti masih sering dilewati. Semakin jauh kami berlari perlahan kabut terlihat semakin tebal, namun rasa panik dan bau busuk yang masih menyengat memaksa kami untuk terus maju walaupun tebalnya kabut ini mulai menutupi pandanganku. Saat ini aku hanya tas TV saja yang terlihat di hadapanku. Bau busuk tadi mulai tidak tercium, nafasku pun mulai habis, mungkin kita bisa beristirahat sebentar untuk mengumpulkan nafas. "Break! Guys, break dulu!" teriakku sambil memangkukan tanganku ke paha sembari menarik nafas sedalam-dalamnya. Baru sejenak aku berhenti, tiba-tiba sosok ketiga temanku sudah menghilang dari pandangan. Aku memaksa kakiku untuk berjalan lagi menyusul mereka, namun ketiga temanku tidak terlihat lagi di hadapanku. "Tiwi! Raka! Farel!" teriakku namun tidak ada balasan dari mereka. Aku mempercepat langkahku namun hanya pepohonan yang tertutup kabut yang terlihat di sekitarku. "Raka! Di mana kalian?" teriakku lagi, namun sama seperti tadi tidak ada balasan dari mereka. Jantung ini berdegup semakin kencang. Tersesat di tengah hutan Merapi jelas bukan hal yang sepele. Aku pun memutuskan untuk terus berjalan mengikuti jalur berharap akan menemukan mereka bertiga yang mungkin sadar kalau aku sudah tertinggal. Tidak ada, sepanjang aku berjalan tidak ada tanda ketiga temanku akan terlihat. Aku pun berusaha untuk tenang dan mengatur nafasku. Yang kubaca dari petunjuk pendakian, semakin kita panik semakin sulit kita menemukan jalan keluar. Sayangnya tanpa sadar langit pun mulai gelap, kabut pun tidak kunjung menipis.
Aku mempersiapkan penerangan yang kupasang di kepalaku dan masih berteriak berusaha mereka akan menemukanku sampai akhirnya aku pun merasa lelah. Aku berhenti dan bersandar pada salah satu pohon di hutan untuk menarik nafas dan minum. Saat ini berbagai pikiran buruk merasuk di kepalaku, bagaimana jika aku benar-benar tersesat dan tidak ditemukan? Di tengah kerisauanku perlahan aku mendengar suara gending gamelan dari sekitar kabut yang ada di sekelilingku. Suaranya tidak seperti gamelan sebuah acara, suaranya seperti bergantian mengelilingiku dari berbagai sisi. Sekali lagi aku merasa merinding dengan situasi ini, namun aku tidak sepanik tadi dan hanya berharap tidak ada makhluk-makhluk yang menampakkan diri lagi di sekitarku. Sialnya, samar-samar aku merasakan ada sesuatu yang memperhatikanku dari dalam kabut. "Aka! Gilang!" Teriakku mencoba memastikan apakah makhluk itu adalah teman-temanku namun sama sekali tidak ada balasan. Sebaliknya dari dalam kabut semakin terlihat sosok dengan kaki telanjang yang membuat gerakan seolah menari di dalam kabut. Aku memperhatikan gerakannya yang gemulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat kabut semakin menipis sosok itu terlihat semakin jelas, seorang wanita yang menari dengan baju Jawa mengikuti alunan gamelan yang mengalun di sekitarku. Anehnya baju dan selendangnya terlihat lusuh dan terkoyak. Aku mengetahui sosok wanita itu, samar-samar aku memastikan bahwa sosok itu adalah sosok wanita pucat yang datang di mimpiku. Namun kali ini wajahnya tidak pucat dan tidak ada bekas luka seperti di mimpi. Cantik, bahkan dalam balutan pakaian lusuh itu. Tarian wanita itu terhenti dengan senyuman yang mengarah ke arahku. Aku cukup terkesima, sayangnya seketika dengan berhentinya tarian itu perasaan mengerikan kembali menyelimuti tubuhku. Walaupun tak dapat melihatnya, aku merasakan ada berbagai sosok di belakang wanita itu. Sosok besar bermata merah, makhluk yang bergelantungan di pohon, hingga sosok menyerupai manusia yang melayang di antara pohon-pohon hutan. Tanpa berpikir panjang aku berlari meninggalkan tempat itu, berlari tanpa arah lagi di tengah gelapnya malam. Tanpa sadar sekali hujan mulai turun dan menghapus kabut di sekitarku. Cukup lama aku berlari di tengah hujan ini hingga aku memastikan sosok-sosok tadi tidak mengikuti, tapi kali ini aku terhenti dengan suara lain. Suara tangisan seorang perempuan. Suara tangisan yang bercampur dengan hujan itu terus terdengar sepanjang aku berjalan. Aku pun terpaku pada sosok perempuan yang berdiri tersender di bawah pohon dengan menatap ke arahku. Tangisnya perlahan mereda dan aku merasa mengenal bayangan bentuk tubuh itu. "Tiwi?" tanyaku dengan ragu. Namun seketika wajahnya yang menunduk menatap ke arahku. "Galang," sosok itu segera mengusap matanya dan menghampiriku. "Syukurlah sosok itu benar Tiwi. Raka dan Farel kemana?" tanyaku. "Gak tahu Galang, tiba-tiba mereka menghilang di dalam kabut pas aku susul sudah gak ada jelasnya." Kejadian yang Tiwi alami sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang aku alami, namun saat ini aku lebih khawatir dengan tubuh Tiwi yang basah kuyup. "Kita pasang tenda dulu di sini, ganti baju yang kering daripada kamu sakit," ucapku. "Di sini aman Galang?" tanya Tiwi. "Gak tahu Tiwi, kita gak tahu di mana tempat aman saat ini. Yang penting kita tunggu hujan reda dulu baru lanjut nyari yang lain," balasku. Tiwi mengangguk, kali ini wajahnya terlihat ketakutan tidak seperti Tiwi yang tegar seperti biasanya. Kami berdua memilih mendirikan tenda di bawah sebuah pohon yang cukup rindang berharap pohon ini bisa mengurangi tetesan hujan yang akan jatuh ke tenda. Mungkin bukan tempat yang bagus, tapi setidaknya cukup untuk kami menunggu hujan reda. "Sana ganti baju dulu di dalam, pastiin semuanya kering," suruhku pada Tiwi sementara aku menunggu di luar. Sementara Tiwi berganti baju, aku mencoba mengitari tenda memastikan keadaan sekitar sedikit meraba-raba akan ke arah mana kita pergi nanti. "Galang sudah?" panggil Tiwi dari dalam tenda. Aku melihat Tiwi di dalam tenda sudah berganti dengan kaos putih dan celana pendek. Benar-benar pemandangan yang tidak biasa yang membuatku terpaku setelah semua kejadian tadi. "Kenapa Galang?" tanya Tiwi yang mungkin heran melihatku melamun. "Celana panjang kamu mana? Pakai celana gituan sih cari penyakit?" ucapku berusaha mengingatkan Tiwi. "Agak basah Galang, nanti aku masuk sleeping bag biar gak kedinginan." "Tenang aja," balas Tiwi.
Mendengar ucapannya aku hanya menggeleng dan mulai mengganti baju di dalam tenda dengan meminta Tiwi berbalik arah. Aku pun mengikuti ucapan Tiwi untuk menggunakan sleeping bag untuk menghangatkan tubuh. Sorry ya Tiwi, aku nggak tahu perjalanannya bakal jadi begini. Ucapku yang merasa bersalah atas kejadian yang kami alami tadi. Gak usah dipikirin dulu Galang, yang penting gimana caranya kita semua bisa selamat. Balas Tiwi. Tiwi pun mengambil beberapa makanan ringan dari tasnya dan memberikannya padaku. Kamu pasti nggak makan kan dari tadi? Nih, jangan sampai malah kamu yang sekarat, ucap Tiwi yang memberikan sebungkus wafer coklat untukku. Benar juga, sedari berangkat aku belum sedikit pun mengisi perutku barang sedikit pun. Kejadian tadi benar-benar membuatku lupa untuk mengisi perutku. Terima kasih Tiwi. Kamu kalau mau tidur nggak apa-apa, aku jagain. Nggak Galang, aku nggak ngantuk. Kita ngobrol-ngobrol aja biar nggak kedinginan. Kami masing-masing duduk bersebelahan bersandar pada tas carrier kami yang kering karena terlindung oleh raincoat sambil menikmati suasana hujan di dalam tenda. Aku menyalakan lampu dari senter kecilku untuk menerangi sisi dalam tenda sambil berbincang perbincangan kecil. Keren juga ini tenda, nggak ada yang bocor, ucapku random mencari bahan pembicaraan di malam itu. Wajarlah. Sudah sewa mahal-mahal kalau sampai bocor kita suruh ganti profesi aja, jangan jadi rental tenda. Terus jadi apa? Penjaga rental gitu. Kebagusan, rental dingdong aja. Yang pakai koin, terus kiosnya bocor kalau hujan. Buset, ketahuan banget umur kamu. Aku sedikit tertawa, sepertinya dengan kehadiran Tiwi rasa tegangku tadi mulai sedikit berkurang. Aku melihat tangan Tiwi sedikit gemetar kedinginan. Sebuah korek api gas kuambil dari dalam tas. Aku mengambil kedua tangan Tiwi dan menyalakan api dari korek itu. Setidaknya api kecil itu sedikit berhasil menghangatkan tangan kami yang saling bertumpuk sekaligus semakin menerangi sisi dalam tenda ini. Enak Galang, hangat, ucap Tiwi sambil semakin mendekatkan tubuhnya ke arahku dan menyenderkan tubuhnya. Saat itu jantungku berdegup tak beraturan. Belum pernah aku merasa segrogi ini saat berdekatan dengan Tiwi. Dingin? Tidak. Tidak itu saja. Kali ini justru perasaan panas dingin yang kurasakan saat Tiwi berada sedekat ini padaku. Ia juga seperti menikmati suasana di dalam tenda dengan penerangan seadanya yang menurutku malah terkesan romantis. Apakah salah bila jatuh cinta pada sahabat sendiri? Tiba-tiba pemikiran itu muncul di kepalaku disusul dengan berbagai pikiran berandai-andai yang membuatku seolah ingin tersenyum sendiri. Apa Tiwi hanya terbawa suasana atau mungkin dia juga memendam rasa? Entahlah, yang pasti aku tidak ingin merusak persahabatan kami berempat hanya karena hal seperti ini. Mungkin yang terbaik saat ini adalah menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang ini sebaik-baiknya. Tapi Tiwi, kamu cantik, siapapun yang berhasil menaklukkan hatimu, pasti dia adalah orang yang beruntung. Seandainya pun aku bisa berharap, semoga orang itu adalah salah satu dari kami bertiga. Aku, Raka, atau Farel. Aku yang tak sengaja tertidur terbangun dengan suara petir yang menggelegar. Sepertinya aku tertidur sebentar. Tiwi yang bersandar di bahuku juga ikut terbangun dengan suara itu. Sorry Galang, malah jadi betah aku, ucap Tiwi sambil mengucek matanya. Yaelah, santai aja kali. Kalaupun mau dilanjutin juga nggak apa-apa kok. Sayangnya kalimat kedua itu hanya terucap dalam hati tanpa mampu untuk keluar dari mulutku. Samar-samar aku merasakan suara hujan mulai mereda dan hanya tersisa suara gemuruh guntur yang perlahan juga mulai menghilang. Kami pun membereskan barang-barang kami yang berada di tenda dan berniat mengecek kondisi di luar. Dengan berhati-hati aku membuka resleting pintu tenda dan ternyata hujan memang sudah mulai berhenti. Sayangnya kabut tipis mulai kembali mengelilingi sekitar kami. Tiwi pun ikut mengintip ke arah luar dan segera menyilangkan tangannya karena merasa kedinginan dengan hawa di luar. Terdengar suara seperti benda diseret tak jauh dari tenda kami tepat setelah hujan benar-benar berhenti. Suara apa itu Galang? Tanya Tiwi sambil berbisik. Gak tahu Tiwi, perasaanku gak enak, jawabku sambil mencoba menengadahkan kepalaku ke arah luar. Suara itu terdengar lagi tak jauh dari sebelah tenda kami. Tiwi mengambil senter dan menodongkannya ke arah suara itu. Sial, sungguh mengerikan. Sekali lagi kami melihat suatu hal yang seharusnya tidak bisa kami lihat.
Tiwi, matiin senternya, ucapku memberi isyarat pada Tiwi. Tiwi yang juga melihat hal itu segera mematikan senternya. Wajahnya seketika pucat dan tubuhnya gemetar. Tepat sesudah hujan berhenti, tiba-tiba di sekitar tenda kami muncul orang-orang dengan tubuh yang tidak utuh dan wajah yang penuh borok berjalan menuju satu tempat dengan menyeret beberapa makhluk seperti manusia dengan tubuh yang sudah membiru. Beberapa dari mereka membawa obor seolah memang membutuhkan untuk menerangi jalan. Apalagi itu Galang? Suara Tiwi terdengar bergetar. Gak tahu Tiwi, cepat masuk, semoga mereka nggak sadar dengan keberadaan kita, balasku yang segera kembali menutup pintu tenda. Tiwi terlihat meringkuk ketakutan dengan senter yang tergenggam erat di tangannya. Secara refleks aku memeluknya dengan harapan bisa mengurangi rasa takutnya walaupun dalam hati aku pun merasakan hal yang sama. Takut Galang, Tiwi menangis berusaha menutupi matanya dengan pundakku dan aku memeluknya dengan lebih erat. Suara itu terdengar semakin mendekat. Cahaya obor yang dibawa makhluk itu menunjukkan bayangan makhluk-makhluk yang mendekat ke arah tenda kami. Tiwi semakin menangis namun aku mencoba menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Terlihat bayangan-bayangan dari sisi tenda kami saat makhluk-makhluk itu berjalan ke satu arah dengan menyeret sesuatu seperti jasad manusia. Sayangnya bukannya segera menghilang, makhluk itu malah berdatangan semakin banyak. Kami menunggu dalam ketakutan, berharap kami bisa selamat dari hal ini. Cukup lama sampai akhirnya makhluk-makhluk itu mulai berkurang. Kami merasa cukup lega saat tahu ini semua akan berakhir. Tapi sayangnya setelah kepergian makhluk itu terlihat bayangan sesosok makhluk berwujud wanita melayang di hadapan tenda kami. Cahaya obor dari makhluk terakhir yang melintasi tenda kami perlahan meredup dengan kepergiannya. Namun sosok bayangan wanita itu masih terlihat melayang dan menatap tenda kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membaca doa dalam hati kami berharap Yang Maha Kuasa memberi kami perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat di sekitar kami. Di tengah doa kami tanpa sadar tiba-tiba terlihat cahaya matahari muncul dari arah timur dan sosok makhluk-makhluk itu pun menghilang. Galang? Sudah pagi? Tanya Tiwi. Iya Tiwi, aneh, perasaan tadi kita cuma ketiduran sebentar, jawabku yang merasa kebingungan. Aneh. Benar-benar aneh. Tapi setidaknya kalau ada cahaya matahari kita lebih aman dan bisa nyari yang lain, tambah Tiwi. Benar, tapi kita harus tetap hati-hati. Sebelumnya Pocong dan anak kecil yang naikin Raka juga munculnya sebelum malam, balasku lagi. Tiwi hanya menangguk dan segera membereskan barang-barangnya. Kami memastikan sebentar keluar tenda dan benar cahaya matahari sudah menyinari tenda kami. Saat merasa aman kami pun segera keluar dan menginjakkan kaki kami di rumput yang masih basah di sekitar tenda. Udaranya enak banget Galang. Tiwi keluar masih dengan pakaiannya semalam dan segera merenggangkan tubuhnya ke hadapan sinar matahari yang menyelamatkan kami dari malam mencekam tadi. Ternyata hutan tempat kami bermalam tadi tak jauh dari sebuah jurang yang menunjukkan pemandangan permadani hijau dengan cahaya matahari yang muncul dari salah satu sudutnya. Tapi sejujurnya, bukan hanya cahaya matahari pagi itu saja yang membuatku nyaman saat ini. Sosok seseorang yang menatapku sambil membelakangi matahari itu sangat jauh lebih indah dengan senyumannya yang berhasil mewarnai pagiku saat ini. Ayo keluar Galang. Kelamaan di tenda nggak baik buat kesehatan mental, teriak Tiwi. Nggak juga, kalau di tendanya sama kamu bakal bagus banget buat kesehatan mental gua. Kata-kata itu ingin sekali kuucapkan di hadapannya, namun aku memilih untuk diam dan hanya tersenyum sambil menghampirinya. Galang, gak ada yang salah dari mimpi kamu untuk mendaki gunung ini. Semua yang kamu ceritain tentang keindahan gunung ini benar adanya apalagi setelah melihat suasana pagi di tempat ini. Ucap Tiwi sambil menatap ke arah pemandangan di depan kami. Hanya saja, kita masih harus mencari tahu apa hal yang menyebabkan kita mengalami kejadian-kejadian ini. Aku mengangguk setuju. Sebenarnya masih ada yang kupikirkan semenjak kemarin. Mungkin aku bisa membicarakannya pada Tiwi. Sebenarnya aku ada suatu hal yang bikin aku kepikiran Tiwi. Ucapku. Kenapa Galang? Semenjak Farel mendengar suara gamelan di perjalanan di pos 1, kita mulai ngerasain hal-hal aneh kan? Ucapku. Terus? Aku ngerasa, setelah itu.
Apalagi setelah jalur yang kita lewati berkabut, kita seperti benar berjalan di jalur pendakian. Tapi di sisi alam lain, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.